Bila. Oke, yang lain yang bisa open cam, tolong open cam, Ibu masih tunggu nih. Baru satu Nabila yang open cam. Oke, ayo segera, biar bisa kita mulai segera nih. Ya, jadi topik hari ini adalah Ibu akan memaparkan beberapa materi terkait dengan konsep aljabar dan pembelajaran aljabar, terutama pembelajaran aljabar di SMP ya. Walaupun sebetulnya konsep aljabar itu sudah mulai harusnya diperkenalkan sejak level SD. Nanti akan kita lihat bagaimana di kurikulumnya. Nah, ini kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Yang pertama kita akan lihat dari sisi kurikulum kita sendiri, kurikulum Merdeka, bagaimana konten aljabar ini dijabarkan pada kurikulum kita yang terbaru. Kemudian yang kedua kita akan lihat common errors, berarti kan kesalahan-kesalahan yang umum ya, yang terjadi pada siswa saat mengerjakan soal-soal aljabar. Lalu kemudian yang ketiga, Ibu juga akan berikan em, pemaparan tentang apa sih algebra di level sekolah itu, konsep aljabar yang harusnya siswa pahami di sekolah itu apa. Nah, ini berdasarkan paper dari UC Skin. Kemudian juga ada 4 ide besar dalam aljabar yang seringkali belum diketahui oleh para guru matematika yang mengajar di sekolah. Kemudian juga ada algebraic thinking or reasoning. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan students learning difficulties. Jadi memang saat kita membahas konten suatu subjek matematik, oke, kita lanjutkan ya. Jadi apa yang sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya, yaitu membuat soal, kemudian mencoba menganalisis kesalahan siswa, kemudian kesulitan siswa, itu nanti akan menjadi apa namanya bekal pemahaman buat kamu bisa memahami sebetulnya kalau materi ini sulitnya apa ya. Lalu bagaimana kita mencoba untuk membuat inovasi pembelajaran agar kesulitan-kesulitan tersebut bisa dihindari gitu. Jadi sebagai guru kita harus memahami apa sih kesulitan siswa dalam memahami suatu konsep. Nah, kita mulai dengan kurikulum Merdeka. Ini kurikulum yang memang cukup baru dan belum semua sekolah menggunakannya. Jadi masih beberapa sekolah saja mencoba menerapkan kurikulum Merdeka. Salah satu karakteristik di matematika yaitu di sini Ibu tampilkan screenshotnya, ada elemen konten dan elemen proses. Ya, yang baru itu mungkin bisa dikatakan elemen proses ya, karena memang di kurikulum sebelumnya itu belum eksplisit dinyatakan. Kalau elemen konten kita bisa lihat di sini dibagi menjadi berapa nih itu 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada bilangan, ada aljabar, kemudian ada pengukuran, geometri, analisis data dan peluang, lalu kalkulus sebagai pilihan untuk materi pilihan. Nah, kemarin kalian saat kurikulum mapping sudah melihat konten apa saja sih yang akan dipelajari selama di SMP. Nah, secara spesifik kita lihat aljabar di sini, bidang kajian aljabar membahas tentang aljabar nonformal dalam bentuk simbol gambar,
sampai dengan aljabar formal. Nah, di sini ada istilah non formal dan formal. Yang non formal dikatakan pakai simbol gambar, yang formal dikatakan pakai simbol huruf yang mewakili bilangan tertentu. Dalam subelemen persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Nah, jadi kalau kita lihat di deskripsi secara umum disebutkan aljabar non formal dan formal. Nah, kemudian di elemen proses ini juga perlu kalian pahami dengan baik karena elemen proses ini penting untuk menjadi perhatian. Di sini dikatakan sebagai alat konseptual untuk mengonstruksi dan merekonstruksi materi pembelajaran matematik. Nah, jadi pada saat kamu mengajarkan suatu konten matematika ke siswa, maka penekanan harus diberikan kepada kemampuan bernalar, kemampuan pemecahan masalah, lalu juga kemampuan komunikasi, representasi, dan koneksi. Koneksi matematis pada tugas yang sebelumnya Ibu sudah minta kalian berkelompok melihat keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Nah, itu salah satu aspek dari koneksi matematis. Ya. Kalau komunikasi gimana caranya untuk apa namanya, membiasakan siswa agar mampu melakukan komunikasi matematis? Karena memang seringkali siswa itu mengalami kesulitan dalam menjelaskan apa isi kepalanya. Kalau misalkan kita tanya, mmm, "Bagaimana cara kamu ngerjain soal ini?" Maka ya dihitung, biasanya gitu kan. Jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk, menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Ya, ini satu bagian yang penting sebetulnya dalam matematik. Lalu representasi ini juga sangat relevan dalam pembelajaran aljabar. Kalau kita lihat di sini coba, representasi matematis terkait dengan proses membuat dan menggunakan simbol. Nah, ada kata simbol kan? Karena memang aljabar kan erat kaitannya sama simbol ya. Ketika siswa belajar aljabar, maka yang dilihat adalah variabel, benar? Ada X, Y, Z, ada A, B, C, ada P, Q, R. Kira-kira dia paham nggak makna simbol itu? Tapi selain simbol, ada representasi lain. Ada bentuk tabel, ada bentuk diagram, ya kan? Atau bentuk lain. Misalkan apa bentuk lain? Bisa juga bentuk grafik, misalkan ya, pada saat bicara fungsi. Nah, representasi tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan gagasan dan pemodelan matematik. Jadi representasi matematis sama elemen proses komunikasi ini dua hal yang sangat berkaitan. Karena dalam mengkomunikasikan suatu ide, kita perlu menggunakan berbagai macam representasi. Gitu ya. Nah, proses ini juga mencakup fleksibilitas, ada kata-kata fleksibel dalam mengubah satu bentuk representasi ke bentuk lainnya dan memilih representasi yang paling sesuai untuk memecahkan masalah. Jadi, dalam aljabar khususnya nanti kita akan lihat bentuk-bentuk representasi apa sih yang kita harapkan siswa itu bisa melihat dari suatu konsep bahwa oh konsep ini bisa dengan representasi simbol, tapi juga dengan tabel, tapi juga dengan diagram atau grafik. Oke. Nah, ini aljabar yang ada di fase A, B, C, dan D, E, F. Kalau A, B, C kan kalian tahu ya, ini untuk kelas berapa? 1 sampai 6, betul ya? Kemudian SMP ada di level D, betul? Jadi selama 3 tahun ada di fase D ini nih, materi-materi aljabar SMP. Nah, selama 6 tahun di SD, apakah mereka belajar yang namanya variabel X, Y, Z? Tentu aja enggak. Tapi konsep aljabar sudah diajarkan, walaupun variabel belum diperkenalkan. Jadi aljabar itu tidak semata-mata konsep yang berkaitan sama variabel, ingat ya. Nah, contohnya apa nih misalkan? Kalau dilihat di akhir fase A, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman makna simbol matematika sama dengan. Kebaca nggak di fase A aljabar? Simbol sama dengan. Kenapa simbol sama dengan penting ya? Coba ada yang tahu nggak simbol sama dengan tuh biasanya dimaknai sebagai simbol apa sih?
Ya, silakan. Kita boleh Haikal. berpendapat dulu. Ya, boleh. Mungkin sebenarnya itu bisa lebih kayak definisi atau hasil gitu. Yes. Biasanya kalau siswa SD itu ditanya eh, apa melihat simbol sama dengan, pasti yang di benak mereka adalah oh mencari hasilnya, hasil perhitungannya, benar? Nah, sementara simbol sama dengan itu artinya bukan hanya menentukan hasil, tapi juga untuk menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Kesetaraan Iya, kesetaraan atau ekivalensi dari ruas kiri dan ruas kanan, benar nggak? Nah, kalau misalkan di sini diberikan contoh ada gambar lingkaran. Lingkaran pertama itu 3 titik dan 4 titik ya. 3 titik, 4 titik itu sama dengan 2 titik dan 5 titik. Jadi banyak, anggaplah banyak titiknya tidak berubah kan? Di situ dipakai simbol sama dengan bahwa banyak titik pada lingkaran pertama dan banyak titik pada lingkaran kedua dan ketiga itu sama. Yang berbeda apanya coba? Apa yang berbeda? Yang berbeda apanya? cuma grouping lingkaran yang kecil-kecilnya, Bu. Iya, siapa yang bicara? Saya ini Bu. Oh, Said. Oke, jadi yang berbeda adalah strukturnya. Betul? Struktur yang pertama itu 3 plus 4, yang kedua 2 plus 5, yang ketiga adalah 1 plus 6. Bahwa 7 itu, ini kan 7 ya bilangannya ya, bisa dinyatakan sebagai penjumlahan 2 dan 5. Sorry, 2 dan, ya betul 2 dan 5, 3 dan 4, 1 dan 6, dan seterusnya. Struktur ini yang dipelajari di SD itu adalah bagian dari aljabar, ya, bagian dari aljabar. Nah, di fase D ini ada banyak materi, nanti Ibu yakin kamu sudah baca kemarin saat menyelesaikan tugas yang pertama. Sekarang kita lanjut ya. Sebetulnya aljabar itu apa? Kalau berdasarkan teori-teori yang relevan ya. Di sini ada referensi dari tahun 92, 93 ya. Mungkin kalian juga belum lahir ya pada waktu itu. Tadi juga Ibu ngambil referensi dari tahun 88. Jadi memang kalau referensi yang Ibu ambil itu cukup lama, biasanya memang dari sumber yang apa namanya penting dan banyak disitasi oleh banyak peneliti. Jadi menurut referensi yang pertama, algebra is conceived as the branch of mathematics. Jadi cabangnya matematik that deals with symbolizing general numerical relationships and mathematical structures and with operating on those structures. Jadi memang kaitannya sama symbolizing. Itu makanya kita banyak pakai simbol. Apa yang disimbolize? General numerical relationship. Jadi hubungan-hubungan bilangan atau kuantiti yang sifatnya umum, ya. Pada zaman eh, ambillah contoh misalkan pada abad ke-8 ke-9 Masehi waktu itu penggunaan simbol belum dipakai. Jadi kalau kamu nanti ngambil mata kuliah sejarah matematik, udah pernah ngambil belum? Belum, Bu. Sejarah. Nah, di sejarah matematik itu nanti ketika kamu pelajari bahwa konsep aljabar pada awalnya itu menggunakan kalimat, bukan pakai simbol X, Y, Z. Misalkan 2X plus 1 sama dengan 5. Nah, persamaan itu dinyatakan dalam bentuk kalimat sebagai 2 kalinya sebuah bilangan, jika ditambah 1, maka hasilnya sama dengan 5. Jadi kalimat itu yang dituliskan dalam buku-buku yang ditemukan dari abad ke-9 maupun sebelumnya. Seperti itu. Jadi X itu nggak dipakai, A, B, C nggak dipakai, P, Q, R nggak dipakai. Ya. Jadi 2 kali sebuah bilangan jika ditambah 1 sama dengan 5. Nah, ini adalah proses pada zaman sebelum sebelum simbol X, Y, Z itu dipakai untuk merepresentasikan suatu unknown. Unknown itu kan bilangan yang tidak diketahui ya. Nah, kalau nggak salah tuh baru abad Ibu lupa antara 13 atau 15 ya. Baru deh mulai dipakai tuh simbol-simbol X, Y, Z, P, Q, R, dan seterusnya untuk merepresentasikan
si unknown itu dalam aljabar. Oke. Oke, kita lanjutin ya. Terdengar ya, sore Bu ya. Oke, sampai tadi menggunakan simbol ya. Simbol untuk mensimbolkan general numerical relationships and mathematical structures. Lalu yang kedua itu, algebra is a language for describing actions on and relationships among quantities. Jadi di sini tuh lebih kepada apa namanya alat ya, suatu konsep matematik sebagai alat untuk menjelaskan uh, relationships among quantities. Nanti akan kita lihat maksudnya relationships among quantities itu apa ya. Nah, ini adalah kita masuk ke students common errors in algebra. Yang pertama, coba kita lihat contoh yang ada di sini. Contoh X plus X kuadrat sama dengan X pangkat 3 sama contoh kedua. Nah, pernah nggak kamu menemui kesalahan semacam ini sebelumnya? Ketika ada bentuk X plus Y dalam kurung terus kuadratnya di luar, maka hasilnya sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Sering ya? Nah, karena biasanya memang ini kesalahan yang umum terjadi karena memang mereka nggak punya conceptual understanding yang cukup ya untuk melihat bahwa perkalian X plus Y kali X plus Y itu hasilnya bukan X kuadrat plus Y kuadrat. Atau di contoh yang pertama, siswa itu tinggal menambahkan pangkatnya aja ya. 1 tambah 2 jadi pangkatnya 3. Nah, ini kalau kemampuan prosedur tanpa di-backing oleh pemahaman konsep yang kurang, maka akibatnya hal-hal yang mendasar seperti ini mereka masih sulit gitu. Nanti Ibu akan berikan contoh bagaimana sih kira-kira kita membantu siswa memahami perkalian X plus Y kali X plus Y. Ya. Lalu yang kedua, errors yang kedua. Nah, ini diakibatkan oleh apa namanya? Dipengaruhi oleh aritmetik itu kan berkaitan sama operasi bilangan ya. Jadi ketika muncul simbol-simbol yang nggak biasa seperti ada A, B, C, X, Y, Z, maka diperlakukan sama seperti mereka memperlakukan bilangan. Contohnya yang pertama 5C dikurang 7C tambah 2C. Itu kan harusnya hasilnya 0. Tapi ternyata C-nya masih ngikut. Nah, contoh yang kedua kita lihat salahnya di mana tuh? Contoh yang kedua dan contoh yang ketiga. Di mana nih salahnya? Menggabungkan dua variabel. Oh ya, betul.
4A kurang 3A betul ya, hasilnya 1A ya. Tapi ketika A dikurang 6B, penjumlahan 1 dikurang 6-nya betul aritmetiknya, negatif 5. 1 kurang 6, tapi kemudian A dan B-nya main digabung aja. Sama seperti yang ketiga. Nah, jadi secara aritmetik dia mengerjakan pengurangan bilangannya oke, cuma karena muncul aljabar ya yang dia belum pahami sehingga tidak memaknai bedanya variabel A dan B apa. Nah, yang ketiga ini juga yang penting karena penggunaan variabel itu kan punya banyak arti ya. There are many algebraic situations where letters of the alphabet are used. Misalkan di contoh 2x tambah 1 sama dengan 25. Nah, siswa menganggap x-nya itu 4. Boleh nggak? Jadi 24 tambah 1 sama dengan 25. Persamaannya jadi betul ketika x-nya diganti jadi 4. Tapi di sini dia menganggap x sebagai apa? Satuan ya, Bu. Sebagai digit satuan. Bukan sebagai apa? Harusnya sebagai apa? Kalau kita lihat persamaan ini, maka kita yang udah paham aljabar, maka x-nya ini dimaknai sebagai apa? X-nya suatu bilangan Bu, harusnya. Suatu bilangan yang lengkap, coba Rizka. Suatu bilangan yang tidak diketahui nilainya. Terus? Iya, suatu bilangan yang tidak diketahui nilainya yang memenuhi persamaan tersebut. Yang jika dikali 2, Mm-mm. kemudian ditambah 1, maka Hasilnya hasilnya sama dengan 25. Betul. Itu kan yang kita maknai kan dari melihat persamaan ini. Bukan X sebagai bilangan digit satuan yang hilang gitu. Tapi memang ketika siswa jawab ini ya bisa jadi memang mereka belum paham, yang mereka pahami yaitu X sebagai bilangan yang hilang, digit yang hilang gitu ya. Mungkin aja kan siswa SD diberi soal ini dia jawabannya X itu 4. Nah, berkaitan sama penggunaan variabel, tadi kan ternyata yang kita maksud X itu adalah suatu bilangan yang tidak diketahui, ternyata siswa menganggap itu sebagai digit yang hilang. Nah, kita akan masuk ke conceptions of school algebra and uses of variables. Nah, di sini ini adalah tampilan dari judul artikelnya, papernya. Kita akan fokus ke ada 1, 2, 3, 4, 5. Coba kamu lihat ada 5 persamaan di bagian sebelah kanan. Ada A sama dengan LW, kemudian yang nomor 2, 40 sama dengan 5X, yang ketiga sin X sama dengan cos X kali tan X, yang keempat itu 1 sama dengan N kali 1/N, yang kelima itu Y sama dengan KX. Nah, di antara kelima ini, apakah variabel itu memiliki fungsi yang sama? Coba ada yang mau menjelaskan nomor 1 itu apa, 2 itu apa? Fungsi variabel yang dipakai dalam kelima contoh yang ditampilkan di sini. Yang pertama dulu deh, yang pertama tuh apa sih? Yang pertama itu kayak rumus luas area persegi panjang bukan, Mem? Yes, jadi A itu area, L itu length, W itu width. Jadi lebar, panjang kali lebar ya kalau di bahasa Indonesia kan L besar sama dengan panjang kali lebar. Jadi di sini variabel dipakai untuk apa? Untuk rumus menyimbolkan apa ya? Rumus yang Iya, betul. Untuk menuliskan rumus umum, bentuk general. Tadi kan ya, general relationships, betul nggak? Untuk menampilkan suatu rumus umum dari luas sebuah persegi panjang. Benar nggak? Nah, beda nggak sama nomor 2 penggunaan variabel di sini? Nomor 1 dan nomor 2 beda nggak? Kalau nomor 2 itu apa? Nomor 2, X-nya sebagai apa? Kalau 2, X-nya sebagai bilangan yang tidak diketahui, Bu, kayak tadi yang Rizka sebutin.
Betul. 40 sama dengan 5x, x-nya sebagai unknown atau bilangan yang tidak diketahui. Dan hanya ada satu nilai yang memenuhi. Betul? Betul, Ibu. Nah, nomor 3, x-nya sebagai apa? X-nya ini sebagai apa? Variabelnya digunakan sebagai apa? Sin X sama dengan cos X kali tangan X. Ini persamaan apa sih ini ya, Rizka? Bukan sudut, Bu. Iya, tapi dalam bentuk persamaannya ini kan menunjukkan apa nih? Kalau tadi nomor 1 kan bentuk umum dari rumus luas persegi panjang. Nomor 3 ini kan identitas ya, trigonometri ya. Identitas itu tangan. Iya, jadi kalau tangannya kita ganti sin per cos, ya, jadi nomor 3 adalah bentuk persamaan identitas trigonometri, di mana X-nya ya bisa banyak dari satu nilai kan, lebih dari satu nilai. Lalu nomor 4, ini juga menunjukkan identitas perkalian, 1 sebagai identitas perkalian ya. Jadi n kali seper n. Jadi n itu dan seper n itu menunjukkan bilangan, bisa dimasukkan bilangan apapun, benar nggak? Jadi nilainya tidak hanya 1. Kalau nomor 2 kan nilainya hanya 1. Nomor 5 gimana? Y sama dengan KX. Ini menyatakan apa? Di sini selain Y dan X ada K juga nih. Nomor 5 menyatakan apa? Fungsi linear. Iya, persamaan linier ya, atau fungsi linier ya, di mana K-nya itu adalah konstan. Konstannya kan bisa dimasukkan angka berapapun ya. X-nya itu nanti variabel dependent, Y-nya variabel independent. Biasanya kan gitu ya. Nah, ternyata banyak fungsi kita menggunakan variabel itu dengan banyak makna. Nah, itu makanya pada saat kalian ngajar di SMP, pertama kali menerangkan konsep variabel, tolong dipahami betul bahwa ini loh nanti pada kedepannya ketika kalian belajar konsep yang lebih advance, maka akan banyak fungsi dari variabel. Tapi untuk saat ini, apa yang harus dimaknai siswa akan variabel gitu? Pertama-tama mereka mengenal variabel X, Y, Z di kelas 7 ya, kalau nggak salah ya. Yang mana kira-kira yang pertama kali siswa kenal fungsi variabel sebagai persamaan nomor 1, 2, 3, 4, atau 5? Yang pertama bukan, Bu. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, Bu. Yang kedua, Dinda. Jadi memang pertama kali kita masuk ke konsep variabel, kita biasanya menerangkan variabel sebagai unknown ya, sebagai bilangan yang tidak diketahui ya. Nah, kalau rumus memang kita sering pakai rumus sih, dari SD juga sering pakai rumus, tapi biasanya kita menuliskan rumus dalam bentuk panjangnya ya, luas sama dengan panjang kali lebar, jadi belum pakai singkatan-singkatan simbol seperti itu ya. Nah, apa aja jadinya nih for conceptions of school algebra? Tadi kamu udah melihat bahwa variabel punya banyak fungsi. Sekarang menurut referensi tersebut, apa aja sih 4 konsepsi dari aljabar sekolah? Yang pertama, aljabar sebagai aritmetik yang digeneralisasi, diperumum, ya, as a pattern generalizer. Contoh diperumum misalkan setiap siswa tahu bahwa penjumlahan 2 plus 8 sama dengan 8 plus 2. Sifat komutatif ini berlaku untuk semua bilangan asli, misalkan gitu ya kalau di SD ya. Nah, ini kita untuk menyatakan bahwa sifat komutatif berlaku untuk semua bilangan asli, maka kita menggunakan
simbol huruf. Bisa A plus B sama dengan B plus A, bisa X plus Y sama dengan Y plus Z. Jadi di sini aljabar gunanya sebagai aritmetik yang diperumum. Lalu yang kedua, aljabar sebagai study of procedures to solve certain types of problems. In this case, a variable is used as an unknown. Nah, ini adalah konsep aljabar yang seringkali dimaknai oleh siswa di sekolah, terutama di SMP. Jadi, konsep kedua ini yang sangat dominan di kelas. Ketika kita belajar aljabar, maka variabel itu diartikan sebagai sebuah bilangan yang diketahui. Contohnya kalau ada soal misalkan sebuah sandwich harganya 2 kali secangkir kopi. Lalu 2 potong sandwich dan secangkir kopi itu harganya $3.75. Nah, yang ditanya adalah berapa harga sebuah sandwich. Nah, ini kan biasanya kita sebagai orang dewasa secara otomatis langsung pakai variabel X, Y kan. Oh, X sama dengan 2Y, lalu kemudian 2X plus Y sama dengan 375, lalu dicari X-nya berapa, gitu kan ya. Nah, di sini kan berarti X dan Y itu digunakan sebagai variabel yang nilainya nggak diketahui, betul? Dan kita melakukan prosedur eliminasi kah atau substitusi kah untuk menentukan berapa X dan Y-nya. Nah, konsepsi yang kedua ini yang paling dominan ada di sekolah, ya. Lalu konsepsi yang ketiga, algebra as the study of relationships among quantities. Apa maksudnya relationships among quantities? Quantities itu kan kuantitas, ya. Menunjukkan angka gitu ya, data ya. Lalu yang dimaksud relationships apa? Misalkan di sini ada contoh, what happens to 1/x when x increases? Apa yang terjadi dengan nilai 1/x kalau nilai x-nya semakin besar? Maka nilai 1/x akan semakin kecil gitu kan ya. Atau contoh yang lain yang lebih konkret, misalkan ketika kamu berikan ke murid SMP, kalau misalkan kalian mau pergi study tour, mau nyewa bus misalkan, uang sewa busnya 1 juta. Lalu biaya sewa busnya akan dibagi sama rata ke penumpang yang ikut study tour. Kalau jumlah penumpangnya hanya 10, maka setiap orang terbebani 100.000, benar nggak? Tapi kemudian semakin banyak peserta yang ikut, oh ternyata pesertanya nambah nih, jadi 20 orang. Maka beban setiap orang akan menjadi semakin kecil. Nah, ini adalah contoh relationships among quantities. Semakin banyak partisipan yang ikut, maka semakin kecil biaya yang dikeluarkan. Ya, ini contoh relationships among quantities. Banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian yang keempat, konsepsi yang terakhir, algebra as a study of structures. Contoh di sini adalah ketika kita melihat suatu persamaan kuadrat 10x kuadrat min x min 3 itu bisa difaktorkan menjadi perkalian 2 faktor, 5x min 3 kali 2x plus 1. Nah, pemahaman tentang struktur ini bahwa 10x kuadrat itu kalau difaktorin jadi 5x kali 2x. Lalu min 3 sama 1-nya kita cari gimana supaya hasilnya sama dengan di ruas kiri. Nah, proses yang berkebalikan juga sama seperti itu. Jadi siswa mampu melihat struktur dari suatu bentuk aljabar. Nah, dari keempat konsepsi tadi, kita udah sama-sama lihat biasanya yang paling dominan ada di sekolah adalah konsepsi nomor 2. Benar ya? Sepakat semua ya? Ini yang paling dominan. Ya, jadi sementara yang nomor 1 itu kurang diberi penekanan karena memang ini harusnya penekanan ini walaupun A, B, BA atau X, Y, Z belum dipakai di level SD, tapi pemahaman bahwa aritmetik yang digeneralisasi akan menjadi sebuah konsep aljabar itu perlu dimulai di saat SD. Itu makanya di kurikulum Merdeka sudah ada di fase ABC, konsep aljabar ya. Nah, study of relationships juga masih kurang diberi penekanan di sekolah. Nah, study of structure sebetulnya ini terkait dengan manipulasi simbol nanti ketika kamu diberikan suatu persamaan ya
kuadrat kah, pangkat 3 atau seterusnya, maka diminta untuk simplify, menyederhanakan tuh bagian dari study of structures. Oke. Lalu menurut NCTM ada 4 big ideas in algebra. 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama itu understanding of patterns, relations, and functions. Ya. Jadi pada saat melihat patterns itu pola ya, relations itu relasi, functions ya fungsi. Nah, melihat pola ini sebetulnya saling keterkaitan. Konsep fungsi itu dimulai dari siswa bisa melihat pola. Jadi ini konsep yang saling terurut dan terkait. Mulai dari pattern, lalu masuk ke relasi, terakhir fungsi. Kemudian yang kedua, big ideas yang kedua adalah representing and analyzing mathematical situations and structures using algebraic symbols. Jadi ya pada akhirnya memang pembelajaran konsep aljabar itu memang terkait sama penggunaan simbol. Sangat dominan nih penggunaan simbol ya. Nah, masalahnya adalah seringkali siswa tidak mampu merepresentasikan suatu situasi matematik ke dalam bentuk simbol. Nah, ini kalau kamu pahami betul kesulitan ini, maka ini bisa jadi salah satu topik penelitian sebetulnya. Jadi salah satu tujuan Ibu memberikan materi ini sebetulnya untuk angkatan 2022 adalah untuk memberikan insight supaya kamu bisa mendapatkan apa sih yang penting yang perlu kita untuk cari tahu gitu dalam penelitian kamu nanti untuk skripsi ya. Walaupun sekarang belum, tapi mulai dari sekarang harus dipikirin konsep apa yang akan kamu mau teliti nanti ya. Kemudian using mathematical models to represent and understand quantitative relationships. Nah, ini lagi muncul lagi istilah quantitative relationships. Karena memang istilah ini itu merupakan suatu konsep yang penting, tapi jarang disentuh oleh guru di sekolah. Berarti kan ini tantangan buat kalian nih mahasiswa kan, untuk bisa kira-kira apa yang bisa diteliti dari sini ya, yang nanti bisa berkontribusi di sekolah. Jadi kalau kamu memikirkan suatu topik skripsi, tolong pikirkan urgensinya meneliti itu dan manfaatnya nanti untuk di sekolah seperti apa. Ya, kalau misalkan tertarik, silakan lakukan searching, cari artikel tentang quantitative relationships in algebra, misalkan gitu. Lalu analyzing change in various contexts, menganalisis change. Nanti kita akan lihat ada beberapa contohnya. Nah, ini dari NCTM, Principles and Standards for School Mathematics. Lalu, menurut sumber yang lain, kita bisa dilihat di sini ada algebraic thinking or reasoning. Ini ada 5 menurut Kaput tahun 99. Nah, kalau kita lihat 5 ini ada banyak intersection sama pembahasan yang tadi ya, for big ideas tadi dari NCTM atau berdasarkan pemaparan dari for conceptions tadi dari UC Skin. Jadi banyak kesamaan-kesamaan konsepnya di sini. Ada generalization from arithmetic and from patterns in all of mathematics. Jadi tadi yang UC Skin yang pertama juga kan algebra as generalized arithmetic ya. Berarti sama konsepnya sama UC Skin tadi. Lalu ada meaningful use of symbols. Nah, meaningful use of symbols ini tadi memang belum disebut di sumber yang sebelumnya. Nanti kita akan lihat maksudnya meaningful use of symbol. Lalu kemudian ada study of structure in the number system. Structure ini juga tadi sudah disebut, di UC Skin sudah disebut, tadi algebra as the study of structure. Di NCTM juga sudah disebut. Kenapa sih structure ini penting? Contohnya structure apa di number system? Contohnya ya, misalkan konsep komutatif atau konsep asosiatif, bahwa kalau kamu ada 3 bilangan dijumlahkan ya, asosiatif terhadap penjumlahan, maka kamu bisa mengubah urutan mana dulu yang dikerjakan. Atau distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, ini juga konsep yang sering dipakai dalam manipulasi simbol, tapi kadangkala kita miss gitu untuk melihat bahwa
Banyak siswa kesulitan di sini kadang-kadang. Lalu kemudian study of patterns and function. Ini juga disebut tadi kan sebelumnya bahwa patterns, pola, dan relasi dan fungsi itu terurut dan terkait satu sama lain konsepnya. Nah, yang terakhir proses of mathematical modeling. Mathematical modeling tadi juga disebut ya, integrating the first four list items. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Ibu. Kita lanjut ya. Nah, Ibu mau kasih contoh generalization through exploring a pattern. Ini kan yang tadi contoh algebraic thinking yang pertama ya. Generalization from arithmetic and from patterns. Kita akan lihat maksudnya apa sih. Nah, coba kamu lihat gambar ini. Proses, nah, gambar ini ceritanya tentang suatu kolam berukuran 8 kali 8. Kalau bisa hitung di situ banyak ubinnya ya. Ini ubinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Sementara yang di garis putus-putus ini adalah border tiles atau ubin pembatas. Yang ditanya adalah bukan berapa banyak ubin pembatasnya ya. Kalau berapa banyak ubin pembatasnya kan bisa hitung nih. Ada berapa nih ubin pembatasnya? Yang digambar pakai garis putus-putus. Kalau kolamnya yang digambar pakai garis tebal, ada 8 kali 8 ubin ukuran kolamnya. Lalu border tilesnya ada berapa banyak nih? Kamu lihat. Ada berapa? Ada 36. 36. Nah, pertanyaannya bukan berapa banyak border tilesnya, tapi how many different ways can you find to count the border tiles of an 8 by 8 pool without counting them one by one? Yang ditanya, ada berapa banyak cara yang bisa kamu temukan untuk menghitung banyaknya border tiles, tapi tanpa menghitung satu persatu. Nah, coba. Ada cara apa saja? Ibu mau daftarkan, silahkan kalian sebutkan. Cara yang pertama gimana? Yuk, cara pertama apa? Mungkin kalau yang pertama Mhm. itu kan sisinya ada 4 ya. Jadi Mhm. kayak 8 nih. 8 terus tapi ada 4 jadinya 32. Terus di sudutnya sedangkan sudut kolamnya itu persegi jadi ada 4. Jadi tinggal 32 ditambah 4 gitu, Mem. Oke, jadi operasinya apa tuh? Kasih apa ya? 8 kali 4 gitu kan maksudnya. Iya. Terus ditambah Mhm. 4. 4 Oke, dikali 1. 4 aja dah. Sudut oke. Ini ya, 8 kali 4 tambah 4. Oke, good. Next, nomor 2. Caranya bagaimana lagi? Banyak loh ini caranya. Ibu, kalau misalnya di dalam kurungnya itu 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8, jadi 8-nya ada 4 kali. Kemudian Mhm. nanti tutup kurung ditambah 4. Oke, lagi. Lanjut, lagi cara yang lain. Bu, kalau misalnya 10 dikali 2 dalam kurung, Ibu. Mhm. Kurung 10 dikali 2 Oke, tutup kurung ditambah 8 kali 2. gini. Iya, betul, Ibu. 7 yang lain.
Yang lain sepakat. Ini banyak 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 ubin yang di pinggir ya. Ya Bu, sepakat Bu. Yang terakhir, yang ketiga nih. Ditambah apa? Betul ditambah? Bu, misalkan 2 dikali dalam kurung 10 tambah 8 bisa nggak, Bu? 2. 2 dikali, nggak di kurung, Bu. 2 dikali buka kurung 10 tambah 8. Belum, ya belum. Ya, ya, ya. Oke. Gini, Iya, Bu. 10 tambah 8. Oke. Oke, ya, ada lagi. 9 kali 4, Bu. Oke, ada lagi. Ini Bu, dalam kurung Mhm, 10 dikali 10 mhm, dikurang mhm. 8 dikali 8. Dalam kurung 8 dikali 8. Oke, ada lagi. Lagi nggak? Iya Bu, tadi. Sudah 6 ya, 6 cara ya. Iya. Jadi dengan adanya pertanyaan ini, maka kamu dipaksa untuk melihat apa namanya, untuk mengelompokkan atau melihat struktur sebetulnya. Untuk mengelompokkan ubin-ubin tersebut sehingga kamu bisa menghitungnya tanpa menghitung satu-satu. Ternyata ada banyak cara untuk mengelompokkan. Yang pertama, misalkan kamu melihat bahwa di border tiles itu sebetulnya di keempat sisinya sama, ada 8 banyaknya. Yang membedakan hanya di ujung-ujungnya ditambah lagi ubin gitu kan ya. Makanya ada 4 yang 8 ubin sama ditambah 4 ubin satuan. Gitu kan ya. Nah, nomor 1 sama nomor 2 sebetulnya sama ya. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Kamu jumlahin di keempat sisinya, lalu ditambah dengan ubin di pojok-pojoknya gitu kan ya. Nah, yang 10 kali 2 ini berarti kamu melihat mungkin di sisi kanan atau kirinya kamu ambil 10, betul? Atau sebaliknya di atas dan bawahnya juga sama aja ya. Betul, Ibu. Lalu ditambah dengan, betul, lalu ditambah dengan sisi atas bawahnya tinggal sisanya 8 tambah 8. Jadi 8-nya ada 2. Atau mungkin yang cara keempat, ini 10 tambah 8 dikali 2. Berarti kamu tambahkan sisi kanan, misalkan 10, lalu sisi bawahnya misalkan ditambah 8, karena ada sepasang maka kamu kalikan 2. Atau misal kamu lihat bahwa dalam ini kita ada 9, 9 yang sebanyak 4, jadi 9 kali 4. Atau yang terakhir nih agak berbeda, kamu melihat dari luasnya. Luas yang besar dikurangi luas yang poolnya, 8 kali 8. Ternyata ada banyak cara kan? Nah, how many ways? Ternyata ada banyak cara. Nah, kira-kira dengan Ibu memberikan soal ini, coba siapa yang bisa tebak nanti soal selanjutnya Ibu akan bertanya tentang apa? Dikaitkan dengan generalization through exploring a pattern. Setelah mengeksplorasi soal ini, kira-kira soal selanjutnya arahnya kemana nih? Pola bilangan bukan, Bu. Maksudnya kayak komutatif. Kayak gitu-gitu. Komutatif yang mana komutatif? Coba kira-kira nih, habis ini arahnya kemana nih? Kira-kira dengan kamu tidak menghitung satu-satu, ya kan? Kamu tidak menghitung satu-satu, apa keuntungannya tidak menghitung satu-satu? Kita bisa tahu kayak misalnya pattern ke 20 atau yang angka lebih besar jadi ke suku KM.
Oke, keuntungannya kita bisa melihat struktur bilangan ini dalam border tiles ini, dalam pola ini adalah ketika ukuran poolnya kita perbesar, right? Maka kita bisa tahu dengan cepat banyak border tiles yang dibutuhkan. Benar? Misalkan poolnya di 20 kali 20 ukurannya. Atau poolnya jadi ukurannya 100 kali 100. Kalau kamu hitung satu-satu, lama nggak itu? Lama. Jadi makanya kita perlu melihat strukturnya kan. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya adalah ketika, ups, nah, wait, delete dulu ya, clear all drawings. Nah, tadi ini caranya kan sudah kamu sebutin ya, ada banyak cara ya. Nah, eventually this can result in a generalized statement. Ketika ukuran poolnya diperbesar atau dimisalkan N kali N. Jadi ketika ukuran poolnya jadi N kali N, maka kamu bisa menghitung banyak border tilesnya berapapun N-nya. Betul? Nah, ini maksudnya generalization from arithmetic to algebra. Dari mengeksplorasi pattern. Kalau misalkan kamu nanti ketemu poolsnya ukuran 15 kali 15 gitu kan ya. Maka kamu bisa pakai ini tadi dari pola yang tadi udah kamu buat. Misalkan 100 kurang 64 itu kalau diperumum jadi apa sih? 10 kuadrat kurang 8 kuadrat. Ya, ini kan asalnya tadi dari 100 kurang 64 kan dari 10 kali 10 gitu kan ya. Dikurang 8 kali 8 kan ya. Betul nggak? Nah, 10-nya itu kan sebetulnya apa? N plus 2, betul? Kali N plus 2, benar nggak? Dikurangi N kali N. Betul seperti ini? Betul nggak? Betul, Bu. Nah, Iya, Bu, jadi betul. untuk setiap tadi cara yang kamu temukan, itu kalau diperumum maka akan ketemu kan, misalkan 4 kali 9 berarti 4 dikali N plus 1. Begitu? Misalkan 4 kali 8 berarti 4 N ditambah 1. Ya kan? Nah, semua cara bisa diperumum ketika kita masukin ukuran poolnya itu diperumum. Jadi kamu bisa memberikan soal ini ke siswa tapi secara bertahap. Nah, pengalaman kemarin kalian bikin soal kan kalian sudah mengalami caranya bikin soal yang mudah sama yang sulit kan. Nah, ini juga nanti bisa diterapkan dalam pembelajaran ketika memberikan aktivitas ke siswa, maka mulai dari yang konkret dulu, nah lalu kemudian mengarah ke bentuk yang umum kalau untuk aljabar seperti itu. Oke, kira-kira ini contoh maksud dari generalizing pattern ya. Nah, kemudian yang kedua tadi ada konsep meaningful use of symbols. Tadi pertama kita udah bahas ada simbol sama dengan. Selama ini kita siswa menganggap simbol sama dengan ya untuk mencari hasilnya gitu kan ya. Kalau ketemu simbol sama dengan artinya jawabannya adalah atau hasilnya adalah berapa. Dibandingkan simbol untuk menandakan equivalence dari dua sisi, ruas kiri dan kanan. Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa bantu siswa untuk memahami bahwa makna tanda sama dengan itu artinya kiri dan kanan itu ekivalen loh, ya. Jadi kita perlu memberikan aktivitas yang bersifat conceptualizing the equal sign as a balance. Bentuk-bentuk soalnya bisa true or false atau open sentence. Misalnya kalau di SD itu kan, misalkan 2 tambah titik-titik sama dengan 4 tambah 3 gitu. Jadi dua-duanya itu bentuknya operasi gitu ya. Atau 2 tambah titik-titik sama dengan
10 kurang 3. Nah, dia melihat sebagai ekivalensi antara ruas kanan itu 10 kurang 3 nilainya berapa, maka ruas kiri juga harus sama nilainya. Nah, ini contoh dalam aljabar misalkan ketika ingin mengkonseptualisasikan simbol sama dengan sebagai balance. Ini sebetulnya juga sudah banyak diteliti. Jadi kalau kamu tertarik nanti silahkan dicari konsep yang serupa. Contohnya the red cylinders weight the same, the yellow balls weight the same. What do you know about the weights of the balls and the cylinders? Dari gambar kita lihat bahwa seimbang ya, balance-nya ya, kiri dan kanan. Apa yang bisa kita dapatkan informasi dari gambar ini? What do you know about the weights of the balls and the cylinders? Apa jawabannya? Ayo dijawab. Berarti berat satu silinder sama dengan 2 bola ya, Mem? Yes, berat satu silinder sama dengan berat 2 bola. Ya, atau 2 kalinya berat bola itu sama dengan berat sebuah silinder. Nah, ini tuh sebetulnya kalau kita perhatikan bentuk kegiatan kayak gini nih aljabarnya di mana sih? Coba. 2 kali, kan bola itu B ya Bu, 2 kali B ditambah silinder, 2 kali B tambah C sama dengan 2 kali C Bu. Silinder apa lambangnya? C. C kita tulis. 2B tambah C sama dengan 2C gitu ya. Iya Bu. Nah, jadi tadi pas Ibu tanya ini di mana aljabarnya? Ternyata kamu secara langsung otomatis mencari sebuah simbol. Benar nggak, Diki? Secara otomatis kamu langsung mensimbolkan berat satu bola adalah B, berat satu silinder adalah C. Dan menyusun persamaan ini. Menyusun persamaan 2B ditambah C sama dengan 2C. Nah, ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa ketika kita memahami konsep aljabar, maka yang kita pahami adalah aljabar berkaitan sama simbol-simbol. Benar nggak? Jadi kalau kita lihat di sini bahwa aljabar itu bisa direpresentasikan dengan simbol seperti ini, 2B tambah C sama dengan 2C, atau juga bisa direpresentasikan dengan diagram atau gambar. Tadi kan kita di atas sebelumnya sempat bahas representasi ya. Nah, gambar juga bisa digunakan untuk merepresentasikan persamaan aljabar dalam hal ini. Nah, nanti dari gambar ini siswa juga bisa menarik kesimpulan bahwa berat 2 buah bola itu sama dengan berat sebuah silinder. Nah, bedanya apa kalau kita pakai simbol 2B plus C sama dengan 2C? Apa bedanya? Kalau pakai gambar lebih gampang ketangkap aja sih, Mem. Nah, untuk level kita nih mahasiswa, pakai simbol tentunya udah bisa dimaknai ya. Tapi kalau pakai gambar itu akan sangat membantu siswa-siswa khususnya di level SMP ya, yang memang mereka belum terlalu memahami apa sih maksudnya B, apa sih maksudnya C gitu. Mereka belum terlalu memahami makna dari simbol. Jadi di sini yang dilihat adalah tadi relationships among quantities kan ya, balik lagi kan, bahwa berat itu kan juga bagian dari quantities ya. Hubungan antara berat silinder sama berat bola. Nah, jadi penggunaan di sini adalah gambar ini lebih konkret dibandingkan penggunaan simbol. Nah, ini yang sering di-skip oleh guru di sekolah. Oke. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bisa jadi bekal ya buat kamu nanti saat ngajar, tidak lagi kembali ke
apa namanya metode konvensional di mana kamu langsung ujuk-ujuk pakai simbol saat menerapkan atau mengajarkan konsep aljabar ke siswa. Kita mulai dari sesuatu yang bisa dimaknai siswa dulu. Oke. Oke. Nah, so after students have experience with shapes, they can then explore numbers, eventually going on to variables. Misal ini juga kita mulai mengintroduce penggunaan simbol misalkan, tapi masih dengan konsep timbangan tadi. Timbangan ini sebagai visualisasi bahwa terjadi ekivalensi antara ruas kiri dan ruas kanan sebagai pengganti simbol sama dengan, ya. Misalkan di ruas kiri di sini ada 3 kali 4 tambah 2, itu nilainya sama dengan 2 kali 7 karena posisinya seimbang. Lalu kita bisa juga lihat di bawahnya, kita mulai pakai kotak. Kotak ini merepresentasikan bilangan yang hilang tadi kan, sebelum kita ganti ke bentuk variabel tertentu. Apa nih bilangan yang hilang? Kalau ditambah 3 hasilnya sama dengan 2 kalinya bilangan yang hilang tersebut. Nah, siswa kan akan berpikir kan, mencoba-coba, masukin bilangan, dan seterusnya. Nah, nanti pada tahap yang lebih lanjut, barulah kita memperkenalkan variabel misalkan X, Y, Z, A, B, C, P, Q, R untuk memisalkan bilangan tersebut. Ya, jadi jangan langsung pakai A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z ya. Kadang-kadang buat mereka nggak make sense gitu. Jadi kita mulai dari sesuatu yang buat mereka meaningful dulu, masuk akal dulu. Lalu masih di meaningful use of symbols, selain makna apa namanya simbol sama dengan tadi udah kita bahas, juga ada makna variabel. Ini berkait dengan yang tadi terakhir kita bahas barusan ya. Jadi variabel sebagai nilai yang tidak diketahui atau variabel itu juga digunakan dalam sebuah ekspresi matematik di mana mereka sering diminta untuk sederhanakan bentuk aljabar berikut. Itu kan soal begitu sangat sering ya muncul ya. Karena mereka diminta untuk melihat keahliannya dalam melakukan operasi jumlah kurang kali bagi biasanya dalam bentuk variabel. Atau variabel digunakan sebagai quantities that vary. Maksudnya apa nih yang terakhir? Coba ada yang mau berkomentar. Maksud yang ketiga apa? Variable used as quantities that vary. Maksudnya bervariasi ya, kuantitasnya nggak cuma satu. Contohnya apa penerapannya? Contohnya di persamaan garis, Bu. Gimana persamaan garisnya? Misalnya apa? Ya, misalnya variabelnya kan X dan Y, terus persamaannya jadi Y sama dengan K kali X yang tadi misalnya. Jadi variabelnya X itu nggak cuma buat X sama dengan 1 aja, tapi bisa dari 0 sampai entah hingga positif ataupun negatif, Bu. Karena sesuai yang dibilang di poin ketiga, kuantitinya itu berbeda-beda di ukurannya. Jadi bisa makin lama makin besar atau makin kecil. Betul. Jadi memang nanti itu kalau nggak salah di kelas berapa? 8 apa 9 mereka mulai belajar fungsi itu. Atau persamaan garis. Kelas 8 kali ya? Bener nggak? Persamaan garis? Apakah betul kelas 8? Iya, Bu, kelas 8, Bu. Betul ya? Nah, misalkan kamu punya persamaan garis Y sama dengan 2X gitu kan. Ketika X-nya 1, maka Y-nya 2. Ketika X-nya 5, maka Y-nya 10. Ketika X-nya 10, maka Y-nya 20. Nah, di situ ada banyak nilai. Ketika kita masukin X tertentu, maka akan menghasilkan nilai Y. Nah, nilai-nilai itu kan didapat di apa namanya? Nilainya didapatkan dari persamaan tadi Y sama dengan 2X. Jadi ada banyak nilai. Itu berbeda dengan pemahaman mereka atau siswa tentang variabel yang pertama kali diperkenalkan. Benar nggak? Tentang si unknown tadi, kuantitas yang tidak diketahui nilainya. Jadi ada pergeseran konsep nih. Nah, pada saat pergeseran konsep, siswa masuk ke konsep persamaan misalkan. Apakah guru aware akan hal tersebut? Kebanyakan kan mungkin tidak ya.
Nah, kalian sebagai calon guru nanti yang selanjutnya harus bisa aware bahwa, oh ini ada pergeseran konsep nih dari variabel sebagai awalnya nilai yang tidak diketahui, lalu ketika masuk konsep persamaan, variabel sebagai nilai kuantitas yang bervariasi. Kita bisa masukin X berapapun untuk mendapatkan nilai Y pada konteks persamaan garis. Nah, ini harus dimaknai oleh gurunya dulu, agar siswanya juga punya pemahaman yang baik. Nah, lalu sekarang kita masuk ke patterns and functions. Tadi kan Ibu sempat bilang bahwa patterns, relations, functions itu materi yang berurutan dan terkait satu sama lain. Pattern itu kan banyak contoh-contohnya ya. Mungkin kalau misalkan di SD belajar pola berulang, repeating patterns. Ada gambar segitiga persegi lingkaran, terus diulang gambarnya, segitiga persegi lingkaran, terus tiba-tiba hilang satu gambar, muncul lagi persegi lingkaran. Nah, itu kan di SD ada ya, kayak gitu. Nah, itu kan sebetulnya konsep aljabar, repeating patterns, masuk ke situ. Walaupun nggak pakai simbol X, Y, Z, tapi pakai simbol gambar. Dan siswa mengidentifikasi sebuah pattern dalam soal tersebut. Jadi learning to search for patterns, dia mau nggak mau harus lihat polanya sehingga bisa mengisi tadi bagian yang kosong, lalu bisa menjelaskan and then translate and extend them. Is part of doing mathematics and thinking algebraically. Jadi kalau kita lihat pattern, itu bisa dikategorikan sebagai repeating patterns, growing patterns, atau linear patterns atau function. Gitu ya. Kita akan lihat nih contoh. Nah, example of growing patterns. Growing itu kan bisa dimaknai sebagai increasing, naik, atau decreasing, turun. Nah, ini contoh yang increasing. Coba kalian lihat. Temukan polanya untuk soal berikut. Ada yang bisa buat tabelnya, mungkin kalau bisa annotate digambar silahkan langsung. Untuk N sama dengan 1, 2, 3, 4, lalu banyak apple tree-nya berapa, banyak conifer tree-nya berapa banyak apple tree dan conifer tree jika apa namanya, pada suku ke sekian misalkan, pada suku ke N atau suku ke K. Ya, siapa yang mau buat apa namanya? Bisa menggunakan representasi tabel, mungkin ini kan representasi gambar ya. Mungkin lebih mudah kalau ada soal seperti ini kita buat tabelnya. Silakan ada yang mau buat tabelnya. Boleh langsung coret-coret di sini. Ibu izinkan, silakan. Yuk, silakan siapa yang mau mencoret-coret di sini? Belum bisa Ibu coret-coret. Nggak bisa mencoret-coret atau gimana? Belum. Masa sih? Pakai annotate bisa dicoret-coret di sini. Iya, kalau annotate-nya belum ada Bu. Gimana? Nggak kedengaran? Atau dicoret-coret aja langsung di sini. Misalkan apple tree-nya berapa nih? Ketika N sama dengan 1, 2. Nah, ini kan bentuk komunikasi matematis nih. Ketika kamu bisa bikin tabel untuk mengkomunikasikan ide kamu, nah ini bentuk bentuk komunikasi matematis nih. Mengkomunikasikan ide yang di kepala dalam bentuk representasi tabel misalkan. Nah, kita harapkan siswa kita di sekolah juga bisa mengkomunikasikan pemikirannya atau idenya. Coba siapa yang mau? Nih, misalkan yang ini. Poultry. Ini tabelnya kurang ke bawah sebetulnya ya.
Ini conifer tree. Nah, nanti kalau misalkan silahkan. Ibu maaf di enable itu Kenapa? annotate. Oke, gini. Sudah? Belum. Maksudnya gimana enable? Ibu yang enable atau? Iya di Oh, ah, I see. Yes. Sorry. Sudah bisa ya sekarang. Oke, bisa dijelaskan, Haikal? oke. Jadi karena di sini diminta patterns-nya, jadi kalau kita lihat di n sama dengan 1, sebenarnya kalau yang conifer tree itu kalau dilihat ya itu perkalian 8, ibaratnya kelipatan 8. Makanya bisa ditulis kayak 1 kali 8, 2 kali 8, 3 kali 8, 4 kali 8. Itu conifer tree-nya. Sedangkan kalau apple tree-nya itu sebenarnya itu bilangan ini ya persegi gitu. Jadi kayak kelipatannya. Jadi sebenarnya itu kuadrat. Jadi kalau 1 maka bisa ditulis 1 kali 1. Kita dapat apple tree-nya 1. Kalau 2 berarti 2 kali 2 atau 2 kuadrat. 3 juga gitu. Jadi patterns-nya seperti itu. Patterns-nya yang ini 1, 2, 3, 4. Jadi patterns-nya itu kalau untuk apple tree n kuadrat atau n kali n. Sedangkan kalau yang conifer tree itu n kali 8 atau 8n. Mhm. Ya, jadi pada saat nih kalian melihat bahwa banyak apple tree-nya 1, 4, 9, 16. Pasti kan di otak kita memproses informasi angka tersebut ya. Nah, kemudian pada saat memproses kita melihat hubungan bahwa 1, 4, 9. Oh, ini kan bilangan kuadrat. Berarti kita bisa representasikan sebagai 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3. Nah, ini yang dimaksud dengan struktur. Ya, ini yang disebut dengan struktur. Kamu bisa melihat 4 sebagai 2 kali 2, 9 sebagai 3 kali 3, 16 sebagai 4 kali 4. Dan bilangan yang menunjukkan banyak conifer tree juga sama. 8, 16, 24 gitu kan ya. Terus kamu melihat ada pola di situ, lalu kamu bisa menemukan strukturnya dikaitkan dengan urutan 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang dimaksud dengan mathematical structure. Nah, kadangkala kita mengajarkan ini ke siswa, tapi kita nggak tahu bahwa ini konsep apa sebenarnya gitu kan ya. Nah, ini adalah konsep mathematical structure yang tadi study of structures dalam aljabar, ya kan? Melihat pola, kemudian bisa melihat strukturnya, bisa mengubah bilangan ke bentuk 1 kali 8, 2 kali 8, 3 kali 8, sehingga diperoleh nanti 8n ketika untuk urutan ke n. Oke, ini contoh untuk example of growing patterns. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti silakan kalian cari contoh-contoh yang lain, melihat contoh growing patterns yang lain tuh apa. Banyak sekali contohnya ya. Kita lanjut. Nah, jadi tadi kita udah membahas tuh banyak representasi kan. Ada representasi drawings, ya kan, gambar tadi ya. Pakai conifer tree, tadi apple tree, lalu table, barusan kita bikin tabel ya kan. Kemudian pakai kata-kata, tadi dijelaskan oleh Haikal. Lalu pakai simbol ketika kita udah misalkan menjadi 8n atau n kuadrat. Nah, yang belum itu grafik sebetulnya. Ya, ini tadi Ibu harusnya yang belum tuh grafik, karena memang grafik ini biasa dipakai untuk merepresentasikan pada konsep
fungsi ya, merepresentasikan relations between X and Y dalam suatu fungsi. Di sini grafik yang terakhir tadi ya, representasi yang grafik itu provide visuals that allow students to readily see relationships among growing patterns. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin grafiknya tadi bisa nggak 8N gitu kan, atau N kuadrat ya. Tapi dengan kita gambar grafik biasanya kita akan langsung lihat nih 8N itu gambarnya adalah fungsi linear, betul? Kemudian kecuramannya atau gradiennya kan besar tuh 8, berarti dia cukup curam garisnya. Lalu N kuadrat bentuknya nanti parabola dan seterusnya. Dengan grafik kita bisa lihat visualnya. Oh, berarti ketika 8N apa namanya, semakin banyak N-nya maka akan semakin meningkat ya banyak conifer tree-nya gitu. Ada nggak kira-kira nanti soal selanjutnya mungkin, ada nggak suatu titik di mana N kuadrat sama 8N nanti mungkin berpotongan grafiknya? Nah, dengan bantuan grafik kan kita bisa kira-kira mempredik ya, melakukan prediksi. Kira-kira di satu titik mana nanti dia akan bertemu tuh grafiknya, berpotongan. Nah, itu juga adalah melihat relationships, salah satu konsep dari aljabar. Oke. Nah, kemudian algebra and functions. Jadi ini adalah konsep selanjutnya ya. Di level kelas 8 mungkin dia belajar fungsi, kemudian nanti di SMA dia akan semakin banyak belajar jenis-jenis fungsi yang lainnya. Lalu di level perkuliahan seperti kalian, pemahaman fungsi itu sudah harus menjadi pemahaman basic skill untuk memahami konsep kalkulus dan lain sebagainya. Nah, untuk pertama kali dia belajar fungsi, maka penting untuk mereka describe patterns in numbers, kemudian insight about patterns can grow into the notion of function. The description of functions and their properties continues to be an important application of algebra throughout the high school curriculum and into undergraduate curriculum. Karena memang fungsi ini akan terus kepake sampai kalian belajar matematik yang lebih abstrak. Nah, kemudian tadi yang terakhir ya, mathematical modeling. Jadi apa sih maksudnya modeling? Kalau kita lihat referensi mungkin ada bermacam-macam definisi dari modeling. Nah, untuk mathematical modeling ini bisa didefinisikan sebagai proses of beginning with real phenomena and attempting to mathematize them. Secara sederhana mungkin kalau kita lihat yang ada di SMP levelnya, ketika kita berikan mereka soal cerita atau soal kontekstual, maka mereka bisa menuliskan ekspresi matematisnya dan bisa menyelesaikan apa namanya permasalahan matematika tersebut untuk menjawab solusi dari permasalahan. Nah, Ibu ada masalah, cuma kayaknya nanti kalau masih sempat baru kamu kerjakan, kalau enggak kita skip aja buat kalian latihan sendiri ya. Contoh ini misalkan ada soal siswa diberikan kertas lembar A4 gitu kan ya. Kemudian diminta fold, melipat top left corner sampai ke bawah kertas gitu ya. Nah, nanti ditanya di mana harus meletakkan ujungnya, ujung kertas yang tadi top left corner itu untuk maximize the area of the triangle, triangle yang terbentuk saat kamu melipat kertas tadi. Kegiatan ini kita skip aja, kemudian kita lanjut. Nah, ini contoh. Ibu akan berikan contoh bagaimana keterkaitan aljabar sama geometri. Nah, coba kamu bisa pikirkan sebuah bilangan, sudah. Kemudian dikuadratkan bilangan tersebut. Lalu kemudian kurangi hasilnya dengan bilangan di awal. Misalkan Ibu ngambil bilangan 3, 3 kali 3 9, maka 9 kurang 3 gitu ya. Apakah hasilnya ganjil atau genap? Coba. Pastikan di kepala kamu bilangannya beda-beda ya. Ganjil apa genap hasilnya? Yuk, mana responnya nih?
Nol ganjil apa genap, Bu? 0 ganjil apa genap? Coba jawab. Genap. Genap, Bu. Genap. Ya, ya. Semuanya genap? Ada yang bisa menjelaskan kenapa genap? Ada nggak yang dapat ganjil? Coba, siapa mau menjelaskan kenapa hasilnya genap? Coba bilangan lainnya, apa yang dapat disimpulkan? Coba, paling nggak Ibu mau dengar satu aja. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa hasilnya genap? Yuk. Yuk, silakan. Mungkin kalau misalkan kalau hasil kuadratnya itu ganjil terus dikurangi bilangan awal itu kan ganjil juga, Bu. Jadi kalau ganjil kurang ganjil itu genap. Ganjil kurang ganjil genap. Kemudian kalau bilangan awalnya genap, maka Kalau dikurangi otomatis genap juga dia genap juga. berarti ganjil kurang ganjil genap, genap kurang genap juga ganjil. Jadi apapun bilangan yang kamu ambil pasti akan genap ya. Iya. Oke, Ibu akan tunjukkan sebuah eh, apa namanya metode penyelesaian, tapi dengan visualisasi representasi diagram. Nah, atau ya diagram. Coba siapa yang bisa jelasin apa sih hubungan eh, gambar ini dengan penjelasan dari masalah tadi? Kenapa selalu berakhir genap hasil akhirnya? Siapa yang bisa menjelaskan kira-kira gambar ini dengan masalah tadi? Misalkan Ibu ambil bilangannya 5, tuh kan. Kuadratkan, kemudian dikurangi 5. Ada yang mau coba menjelaskan? Jadi ini kalau dikaitkan sama apa namanya, balik lagi ya, kalau kita tahu sejarah matematik itu sangat menarik sekali ya, walaupun kita nggak tahu sejarah secara komprehensif, tapi kita tahu beberapa sejarah penting dalam konsep matematik. Misalkan konsep bilangan. Jadi pada zaman Babilonian bahkan itu sebelum Masehi, ribuan tahun sebelum Masehi ya, bayangkan 2000 tahun sebelum Masehi. Itu mereka menulis bilangan itu bukan dengan angka 1, 2, 3 seperti sekarang. Tapi mereka merepresentasikan kuantitas 1 itu dengan menggunakan garis. 1 itu berarti garis yang panjangnya tertentu. Misalkan, oh ini 1. Kalau itu 1 berarti 2 seperti ini. Kira-kira gini ya, 2 kalinya. Berarti 3 seperti ini. Jadi pada zaman ribuan tahun sebelum Masehi, mereka merepresentasikan kuantitas itu dengan panjang sebuah garis. Ya, bisa dibayangkan ya, pada waktu itu kan belum ada simbol 1, 2, 3 seperti sekarang. Itu makanya ketika ada masalah akar 2 itu kan sebenarnya kalau digambar kan, ini kan misalkan kamu punya persegi, panjangnya 1. Akar 2 kan yang ini kan, diagonalnya ya. Sekarang kan kita bisa memaknai akar 2 ya, akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Tapi pada waktu itu akar 2 itu dianggap bukan bilangan. Karena tidak bisa dinyatakan sebagai kelipatan dari satu satuan ini tadi. Seperti itu. Itu kenapa dulu ada konflik tentang konsep bilangan akar 2. Karena memang bilangan dulu direpresentasikan dalam panjang sebuah garis. 1 unit itu 1, 2 unit itu 2, dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya kaitannya sama konsep bilangan pada zaman sebelum Masehi itu. Kalau kita bisa lihat keterkaitannya, banyak sekali sekarang apa namanya keterkaitan antara konsep. Kalau di sini kita melihatnya konsep antara
aljabar dan geometri ya. Karena di aljabar itu kita melihat struktur bilangannya, di geometri kita melihat bahwa bilangan ini direpresentasikan dalam bentuk garis. Nah, siapa yang mau jelasin nih? Kok stop share sih? Salah deh, Ibu. Mana tadi? Yuk, siapa yang mau menjelaskan? Apa yang bisa dipahami dari gambar ini? Ayo, siapa aja boleh silakan. Ibu nggak mau ngomong sendiri nih. Dari tadi udah ngomong terus capek. Yuk, silakan. Bu, mungkin Mhm. itu kan yang Mhm. titik persegi merah tuh melambangkan apa ya? Kayak angkanya gitu, kayak di pinggir-pinggir misalnya nih. Itu kan ada berapa? Itu kan ada yang ibaratnya nih yang paling atas tuh, yang paling atas kan ada 5 tuh. Mhm. Pinggirnya panjangnya 5, lebarnya 5. Nah, ini Mhm. si kubus merahnya tuh persegi merahnya tuh di ujung. Jadi kayak 5 dikali 5 tuh ujungnya tuh 25, kayak apa ya? Mhm. Kuadrat atau apa gitu. Sulit dijelasin sih saya. Boleh Intinya jelasin. sulit. Oke. Ya, Jadi gitu. yang gambar pertama ini ya, ini adalah apa? Gambar pertama ini adalah anggaplah N gitu kan ya. Iya. N-nya sama dengan 5 ya. Bilangannya 5 ya. Tadi kan pikirkan sebuah bilangan gitu ya. Nah, ketika bilangan 5 kita representasikan sebagai garis, maka N kuadrat kita representasikan sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai persegi dong, benar nggak? Iya, benar-benar, Bu. Iya, jadi ketika sebuah bilangan 5 kita representasikan sebagai garis, maka 5 kali 5 atau N kali N, kita bisa representasikan sebagai persegi dengan sisinya 5 dan 5, gitu kan ya. Lalu di sini, apa maksudnya, apa namanya, yang pink itu maksudnya yang diarsir pink itu maksudnya adalah itu bilangan yang dikurangi. Jadi kan kita udah kuadratkan N-nya tadi ya. Kan kuadratkan sebuah bilangan. Kemudian kurangi dengan bilangan awalnya. Nah, apa yang kamu lihat dari polanya di sini? Ketika yang dikurangi itu ternyata ada di bagian diagonal 1, 2, 3, 4, 5. Maka akan dibagi menjadi 2 bagian atas dan bawah kan ya? Apa artinya? Bahwa 2 bagian atas dan bawah ini yang dipisah oleh diagonal ini adalah 2 bagian yang bentuknya atau banyaknya ekivalen, sama. Betul? Benar nggak? Itu makanya 2 kalinya sesuatu. Sesuatunya itu adalah bagian separuh atasnya atau separuh bawahnya. Jadi bagian atas dan bawah ini adalah 2 bagian yang sama banyaknya atau ekivalen. Itu makanya hasilnya selalu genap. Ya, karena memang kita bisa apa namanya? Bagian ini kan ya, dan bagian ini adalah ekivalen banyaknya. Nah, ini kalau kalian mau buktikan pakai induksi matematik, pasti ketemu kan? Bener gak? Kan kamu belajar kan di Unreal kan? Buktikan bahwa N kuadrat min N adalah bilangan genap. Maka kamu misalkan apa? N kuadrat, anggap itu N kuadrat ya. Min N sama dengan 2P misalkan ya. Dimana P-nya bilangan asli. Seperti itu kan. Berlaku nggak untuk seluruh bilangan asli? Kan pakai induksi matematik kemarin kita belajar. Betul? Ketika N sama dengan 1 berapa? Asumsikan N sama dengan K benar, maka buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Dengan mudah kamu bisa tunjukkan bahwa betul N kuadrat min N hasilnya selalu genap. Begitu. Jadi ini kaitannya kalau dengan konsep matematika yang lebih uh, formal, ya kan? Ini kan yang formal, kita pakai pembuktian formal induksi. Nah, yang ini yang non formal. Bentar. Ini non formalnya, gitu. Non formal tuh bisa dikatakan kalau ibu sering bilang tuh secara intuitif. Jadi saat kita melakukan pembuktian formal, kita bisa melakukan pembuktian secara
intuitif tapi di benak kita atau kita gambar-gambar. Misalkan kemarin pada saat Unreal kalian membahas pembuktian fungsi bijektif, misalkan countable, enumerable. Itu kan secara intuitif kamu bisa gambar himpunan diagram-diagram panah gitu kan ya. Himpunan pertama itu domainnya NM misalkan, himpunan kedua himpunan S misalkan, lalu yang dimaksud dengan bijektif itu apa, lalu fungsi inverse berkebalikan maksudnya apa, itu kan secara intuitif bisa kita gambarkan agar kita bisa memaknai pembuktian formal yang kita lakukan gitu. Karena memang level berpikir orang kan beda-beda ya. Kalau memang levelnya dia masih ada di tahap yang perlu penjelasan konkret, maka pemahaman intuitif ini sangat penting untuk kita bisa memahami matematika yang formal. Tentunya ini bukan bagian dari matematik SMP ya, tapi ini untuk melihat bahwa ini sebetulnya adalah bisa dibuktikan dengan formal proof. Nah, ini contoh lain, misalkan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Ini kan penjumlahan bilangan ganjil. Ini juga contoh bahwa kita bisa representasikan dalam bentuk geometri, dalam bentuk persegi juga. Misalkan 1 adalah bilangan yang di pojok sini ungu ya, kotak ungu. Ternyata 3 itu merepresentasikan persegi yang warna biru ini. Lalu yang kuning 2, 3, 4, 5. Berarti 1 tambah 3 tambah 5 adalah persegi yang berukuran 3 kali 3. Kalau 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, itu adalah hasil penjumlahannya adalah jumlah luas persegi yang ukurannya 4 kali 4. Nah, secara formal, secara induksi matematik, kamu bisa buktikan ini hasilnya. Sama dengan N kuadrat, ya kan? Nah, tapi secara bentuk representasi geometri, ini bisa ditampilkan ke siswa bahwa bentuk penjumlahan bilangan ini bisa dimaknai loh dalam bentuk diagram seperti ini. Jadi menarik untuk mereka melihat keterkaitan antara aljabar dan geometri. Ini hanya beberapa contoh ya Ibu tampilkan. Ibu harap ketika Ibu berikan contoh sedikit, kalian bisa tertarik untuk mencari lebih lanjut nanti. Nah, ini contoh lain. Coba, apa yang bisa kamu lihat dari gambar ini? Write an expression for the area covered by each group of tiles. Coba kalau gambar pertama ini areanya berapa atau luasnya berapa? Ini gambar pertama. Areanya berapa ini? Areanya X kuadrat plus X, Bu. Oke, X kuadrat plus X. Dari mana dapat X kuadrat plus X? Itu X kuadrat yang merah, X-nya karena X plus X dikali 1 yang hijau. Oke, sekarang yang ini, yang tengah. Areanya adalah? Oh, areanya X kuadrat plus X plus 1. Yang tengah, yang Oh, tengah. yang tengah. Sorry. X kuadrat plus 2X plus ya, 2X. Terus. 1 kali iya. Yang terakhir baru ya, X kuadrat. Gini ya. Plus X plus 1 ya. Nah, kira-kira apa sih tujuan Ibu memberikan gambar ini? Kira-kira ini kaitannya dengan konsep apa? Coba. Ada yang bisa mungkin pernah melihat hal yang serupa, bisa menjelaskan ini keterkaitannya sama konsep apa ya? Konsep aljabar, Bu. Biasa. Yang mana? Konsep aljabar yang mana? Yang mana ya? Ketiganya nggak sih, Bu? Atau Kita ambil contoh yang ini. Kita ambil contoh yang ini deh. Nah, apa yang bisa dijelaskan? Konsep apa yang bisa kita ajarkan ke siswa lewat gambar ini kira-kira? Akar persamaan kuadrat mungkin, Bu. Akar persamaan kuadrat. Kebalikan dari akar deh.
Kebalikan dari itu apa? Yang mudah aja dulu. Ini Ini kan kita kayak lihat faktorisasi aljabar bukan sih, Bu? faktorisasi aljabar. Oke. Ya, kebalik. Ya, betul faktorisasi aljabar. Tapi kalau kita lihat gambar ini nih, kita lihat sebagai persegi kan ya? Betul faktorisasi. Persegi ukurannya berapa? Ukuran sisi perseginya berapa? X plus 1, Bu. Yes, X plus 1. Sisinya X plus 1. Berarti kalau kita mau menghitung luas persegi, betul? Maka kita kan kalikan ya. Benar nggak? Oh iya benar Bu, jadi kuadrat gitu. Nah, Nah, iya jadi benar. ini adalah masalah yang tadi kita lihat tuh pada saat siswa melihat X plus Y dalam kurung dikuadratkan jadi X kuadrat plus Y kuadrat, karena mereka nggak paham perkalian dua faktor ini kan. Nah, Ibu berikan gambar ini adalah untuk supaya nanti kamu bisa aplikasikan, coba deh ke siswa. Kira-kira mereka bisa paham konsep perkalian ini dengan lebih baik nggak kalau kamu kasih representasi persegi? Nah, jadi ternyata ini merepresentasikan persegi yang panjangnya X plus 1 dan X plus 1 dan luasnya tadi sudah kita dapatkan, tadi kan kita hitung satu-satu, yang merah itu X kuadrat, benar? Lalu yang hijau itu 2X, karena X tambah X ya. Lalu yang kuning adalah 1. Nah, ini sebetulnya konsep tadi, perkalian dua faktor. Faktor pertama adalah sisi persegi, faktor yang kedua juga sama sisi persegi. Ini nanti bisa dimodifikasi kalau kamu mau misalkan perkalian X plus 1 misalkan ya, dikali X plus 3 misalkan. Berarti kamu tinggal gambar aja kan. Sini 1 misalkan, ini X, ini 1, dikali X plus 3, berarti X panjangnya 3, X plus 3 ya. Ini X, nah 3 kira-kira 1, 2, 3, kira-kira begitu. Nah ini adalah persegi panjangnya. Sehingga siswa bisa mendapatkan X plus 1 kali X plus 3 dengan menggunakan bantuan representasi geometris. Ini adalah X kuadrat, betul? Ini adalah 3X, kemudian ini adalah X, ini adalah 3. Nah, tinggal, oh ternyata X plus 1 kali X plus 3 artinya itu luas daerah persegi loh yang ukurannya X plus 1 dan X plus 3. Kita bisa dapat di sini X kuadrat, kemudian 3X tambah X jadi 4X, ya. Kemudian yang terakhir plus 3. Nah, ini adalah sebagai salah satu upaya kita guru untuk membantu siswa memahami aljabar yang abstrak ini, ya kan, yang banyak simbol-simbol ini, ternyata bisa dimaknai dalam bentuk representasi geometris. Nah, ini gunanya guru itu punya pemahaman agar bisa membantu kesulitan siswa. Gitu ya, kira-kira ada pertanyaan? Ini kalau kamu mau searching lebih lanjut tentang ini, ya, ini algebra tiles namanya. Atau kalau bahasa Indonesia Ubin Aljabar. Nanti kalian bisa search, cari banyak penelitian yang ini sebetulnya penelitian udah sangat lama ya menggunakan ini. Cuma di Indonesia kayaknya belum, sudah populer juga sebetulnya, cuma jarang diaplikasikan di kelas gitu. Bahkan ini adalah metode yang dipakai oleh Al-Khawarizmi di abad ke-9. Dia pakai Ubin Aljabar untuk menyelesaikan permasalahan persamaan kuadrat. Oke, gue rasa waktu kita udah habis ya. Nanti kalian bisa lihat ini ada, nah ini contoh tadi ya. Kalau misalkan ukurannya jadi berbeda, lalu ini juga bisa dipakai untuk A plus B pangkat 3. Misalkan X plus Y pangkat 3, berarti bentuknya menjadi bangun dimensi 3 ya. Nanti silakan kamu coba-coba sendiri ya, pakai model. Nah ini adalah contoh bentuk berbagai macam representasi, bahwa kalau belajar fungsi, representasi itu tidak hanya bentuk representasi ini loh, simbol aja loh. Kita punya grafik, kita punya tabel, dan kita juga punya representasi dalam bentuk kata-kata di sini. Nah, soal-soal semacam ini perlu kita tampilkan ke siswa agar mereka memahami bentuk representasi yang berbeda. Tidak hanya semata-mata bentuknya simbol aja, ya.
Nah, ini adalah contoh analyze change in various context. Kalau kita lihat ini ada dua grafik. Yang satu grafik waktu terhadap kecepatan. Grafik kedua adalah waktu terhadap jarak. Nah, ini perbedaannya apa nih? Kalau ini grafiknya naik, lalu mendatar, lalu turun, lalu mendatar lagi. Ini artinya apa? Membacanya seperti apa? Grafik kedua juga gitu. Ini cara bacanya gimana? Maknanya seperti apa? Nah, ini perlu juga diberikan ke siswa. Ya. Nah, ini beberapa learning difficulties. Tadi adalah karena banyaknya makna variabel, jadi mereka kadang suka kesulitan membedakan. Nah, ini ada beberapa suggestion yang bisa kalian baca nanti ya. Nah, silahkan dibaca, nanti Ibu berikan slide-nya. Nah, ini adalah tugas. Tugas ini tolong kalian buat tulisan 1 halaman aja. Isinya refleksi. Apa yang terdapat dalam refleksi itu biasanya adalah apa namanya, tulisan mengenai apa yang hal baru yang kamu pahami. Karena kan kamu punya previous understanding, punya previous experience waktu belajar aljabar. Nah, ketika setelah mendengarkan perkuliahan dari Ibu hari ini, kira-kira hal apa yang baru kamu pahami, miskonsepsi apa yang ternyata ini selama ini kamu miliki, dan seterusnya. Nah, itu tolong kamu tulis 1 halaman aja, nanti di submit, berarti, sorry, 4, 5, 6. Oh, kok Ibu stop share ya? Ibu ganti jadi tanggal 6 ya. Jangan tanggal 4 tuh untuk kelas yang sebelumnya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu akhiri dulu ya untuk hari ini. Nanti tugasnya tolong disubmit. Tolong kumpulkan tugas sebelum deadline supaya Ibu tidak perlu mengurangi nilai kalian ya. Oke, hanya 1 halaman saja tulis refleksi. Dalam bahasa Indonesia, nggak harus bahasa Inggris. Tapi kalau mau pakai bahasa Inggris juga bagus, boleh ya. Karena nanti kalau kamu mulai tahun ini tuh akan ada PKM. Kalian belum ngambil PKM ya, mungkin tahun depan ya. Tapi mulai tahun ini, yang PKM tahun ini tuh akan kita coba lakukan PKM di sekolah internasional. Jadi ketika kamu mungkin udah mulai terbiasa pakai bahasa Inggris, semakin dilatih supaya bisa lebih lancar. Siapa tahu nanti tahun depan kamu bisa PKM-nya di sekolah internasional ya, pakai bahasa Inggris ya. Gitu. Makanya Ibu mulai berikan materi-materi sebisa mungkin kita biasakan dengan bahasa Inggris. Gitu ya. Oke, semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Ibu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.